Wabil khusus kepada sahibul bait al-muhtaram wal mukarram akhi fillah walillah Kiai Haji Saifuddin Surur. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita ada ketua DPD FPI Madura al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Saiful Qahar. Dan juga hadir di sini bersama kita di tengah kita ketua DPW FPI Pamekasan al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Ali Salim. Begitu pula di sini ada Al-Habib Zaki Al-Hamid, Habib Haidar Al-Haddad, wakil sekretaris Majelis Syuro DPP FPI dan semuanya. Para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, para lora kita, para sesepuh kita, para habaib kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini, semua angkat tangan kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di bulan Maulid ini sampai Rabiul Tsani yang kita berada saat ini di Rabiul Tsani, kita hadir dari majelis maulid ke majelis maulid, saudara. Dari tablik akbar ke tablik akbar. Dari majelis solawat ke majelis solawat, saudara. Ibadallah, ketahuilah majelis-majelis perayaan maulid yang kita hadiri adalah majelis-majelis yang Allah banggakan di depan malaikatnya, saudara. Habib tahu dari mana Habib majelis maulid Allah banggakan depan malaikat? Jangan ngarang-ngarang Habib, jangan menyebutkan khurafat. Dari mana antum tahu majelis maulid dibanggakan di depan malaikat? Saudara, apa yang saya sampaikan ini bukan berdasarkan omong kosong, bukan mujamalah basa-basi, saudara. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Bapak Ibu sekalian dalam Sahih Muslim, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila halaqati ashabi. Rasulullah keluar melewati lingkaran-lingkaran sahabatnya yang sedang berkumpul, saudara. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Untuk apa kalian duduk, saudara? Para sahabat itu jawab, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Begitu ditanya demikian oleh para sahabat, oleh Nabi, apa jawaban para sahabat? Jalasna nadhkurullah, kami duduk tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir menyebut Allah. Kemudian wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, kami memuji Allah atas nikmat hidayah Islam. Dan yang ketiga, saudara, wa manna bihi alaina, kami duduk memuji Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Ini yang digaris bawah ini, saudara. Kami duduk karena memuji Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Begitu mendengar jawaban tadi dari para sahabat, apa jawaban Rasulullah, saudara? Allahi ma ajlasakum min ladak. Kata Nabi, sumpah demi Allah,
Nggak ada yang membuat kamu duduk kecuali untuk itu. Nabi sampai minta sahabat-sahabatnya sumpah demi Allah, kamu duduk hanya untuk itu, berzikir memuji Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Sahabat menjawab, "Na'am, wallahi ma ajalasana illa dak." Demi Allah ya Rasulullah, nggak ada yang membuat kami duduk kecuali itu ya Rasulullah. Saudara, mungkin Rasulullah menangkap keheranan di wajah para sahabat. Ini ada apa? Kok cuma nanya kalian duduk untuk apa sampai Nabi minta sumpah, saudara? Karena biasanya yang namanya al-qasam, sumpah, itu adalah di sesuatu yang agung, yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi ini ada apa? Cuma nanya kalian duduk untuk apa, Nabi sampai minta sumpah kepada sahabat-sahabatnya. Apa Nabi nggak percaya kepada mereka? Saudara, Nabi menjawab keraguan tersebut, pertanyaan tersebut. Apa kata Rasulullah? Inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Kata Rasulullah, aku minta kalian sumpah bukan karena curiga kepada kalian, bukan karena nggak percaya kepada kalian. Tidak, Rasulullah tidak curiga kepada sahabatnya, Rasulullah tidak ragu kepada sahabatnya. Tapi kenapa Nabi minta sumpah? Ternyata ada sesuatu yang besar. Kata Rasulullah, walakin atani Jibril wa akhbarani bi annallaha yubahi bikumul malaika. Akan tetapi datang malaikat Jibril memberi kabar bahwasanya majelis-majelis kalian Allah banggakan di depan malaikat-malaikatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beb, tapi apa kaitannya dengan maulid, Beb? Itu kan majelis zikir. Habib mengatakan tadi majelis maulid Allah banggakan di depan malaikat-malaikatnya. Jangan cocok logi dong, Beb. Saudara, kalau memahami sebuah dalil jangan hanya satu dalil. Yang namanya dalil itu saling menafsirkan satu sama lain. Jangan membaca dalil secara parsial, tapi bacalah dalil secara komprehensif, secara lengkap. Karena satu hadis dengan hadis lain saling berkaitan. Satu hadis dengan ayat saling menjelaskan. Satu ayat dengan ayat lain juga saling menjelaskan. Saudara, tadi Rasulullah ketika menanyakan kepada sahabat, kenapa sampai majelis ini Allah banggakan depan malaikat? Ternyata majelis tersebut isinya memuji Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya semuanya, orang Pamekasan jawab yang kompak, anugerah Allah banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Hidup itu anugerah Allah, betul? Panjang umur anugerah Allah, betul? Sehat walafiat anugerah Allah, betul? Ada banyak anugerah Allah. Tapi dari sekian banyak anugerah Allah, ada satu anugerah Allah yang Allah sebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Fi ma'radil imtinan, Allah sebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran, saudara? Di antara sekian banyak anugerah yang Allah berikan yang gak terhingga, yang tidak terhitung, ternyata ada satu anugerah Allah yang Allah sebutkan, laqad mannallah, dan sungguh Allah telah memberikan anugerah alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dengan diutusnya Nabi besar Muhammad. Rasulullah adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, saudara. Maka majelis maulid tidak lain dan tidak bukan untuk menyebut Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk bersyukur kepada Allah atas nikmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara, kalau maulid tidak diadakan kecuali untuk menyebut Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah atas Nabi Muhammad, sedangkan anugerah terbesar Allah adalah Nabi Muhammad, sedangkan majelis yang di dalamnya disebutkan anugerah Allah, Allah banggakan depan malaikatnya, maka kesimpulannya, natijahnya, majelis maulid Allah banggakan di depan malaikatnya, saudara. Maka insya Allah malam hari ini majelis kita Allah banggakan di depan malaikatnya.
Kalau majelis ini Allah banggakan depan malaikatnya, insya Allah semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah. Semua yang hadir dikabul hajatnya oleh Allah. Semua yang hadir diperbaiki keadaannya oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jadi jangan sekedar hadir di majelis maulid Nabi saudara, tapi yakinilah itu termasuk majelis yang Allah banggakan di depan malaikatnya, yang sudah pasti Allah pandang dengan pandangan rahmatnya Allah subhanahu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sekali lagi jelas atau tidak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan saudara, tapi sebelum saya sampaikan yang kedua, saya pengen tanya, Reng Pamekasan semuanya masih semangat atau tidak? Masih semangat? Yakin? Lanjut? Betul? Saya pengen dengar dulu semangatnya orang Pamekasan. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Saudara, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, perayaan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ta'zimir Rasul ta'zim ma'azzamahu Rasul. Termasuk bentuk pengagungan kepada Nabi adalah mengagungkan segala sesuatu yang diagungkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada banyak hal yang diagungkan oleh Nabi, saudara, yang wajib kita agungkan li ajlillah wa li ajli Rasulillah. Di antaranya apa Bapak Ibu sekalian? Yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, bahwasanya la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kata Rasulullah dalam hadisnya, janganlah kalian melakukan perjalanan secara khusus, secara sungguh-sungguh illa ila thalathati masajid, kecuali menuju 3 masjid, saudara. Kemana 3 masjid tersebut? Yang pertama, Al-Masjidul Haram yang ada di Mekkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa haji, bisa umrah insyaallah. Yang kedua, Masjidur Rasulullah yang berada di kota suci Madinah. Insya Allah semua yang hadir di sini bisa ziarah Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Al-Masjidul Aqsa, saudara, yang berada di kota suci Al-Quds. Masjidul Aqsa disebut juga dengan Baitul Maqdis, berada di kota suci Al-Quds, atau yang disebut oleh orang-orang barat dengan Yerusalem, yang saat ini berada di negara Palestina. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Saudara, saya nggak mau bicara tentang Masjidil Haram. Udah banyak yang bicara soal Masjidil Haram. Saya juga nggak mau bicara tentang Masjid Nabawi. Anda semua sudah mengenal Masjid Nabawi, saudara. Dan sudah banyak ulama yang bahas tentang Masjid Nabawi, saudara. Tapi kadang-kadang yang ketiga ini juga masjid yang diagungkan Rasulullah, yang kita rayakan maulidnya. Ini juga masjid yang dimuliakan oleh Nabi, yaitu Al-Masjidul Aqsa, yang seringkali kita lupakan, saudara, yang seringkali kita abaikan. Saudara, Masjidil Aqsa saking diagungkannya oleh Nabi, sampai-sampai saudara, Masjidil Aqsa ini merupakan Tsalithul Haramain, tanah suci ketiga bagi umat Islam setelah Mekkah dan Madinah. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ, saudara, bahkan Masjidil Aqsa menjadi tsanil qiblatain, salah satu dari 2 tempat yang pernah menjadi kiblatnya Rasulullah, saudara. Rasulullah bersama umat Islam sempat 1 tahun sekian bulan sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Di dalam hadis sahih
Rasulullah mengatakan, kalau masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Masjid pertama tertua di atas muka bumi adalah Masjidil Haram, saudara. Tapi masjid tertua kedua di atas muka bumi adalah Masjidil Aqsa, dibangun sekian puluh tahun setelah Masjidil Haram, sesuai hadis sahih dari Nabi besar Muhammad. Wah, sampai di situ saudara. Bahkan peristiwa Isra, peristiwa yang begitu luar biasa. Di peristiwa Isra tersebut Rasulullah melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram, tujuannya sampai ke Masjidil Aqsa. Bahkan Mi'raj, Rasulullah memulai Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa. Apa maksudnya Allah berkahi sekitar Masjidil Aqsa? Saudara, ternyata ulama tafsir menyebutkan di sekitar Masjidil Aqsa banyak dikubur para nabi dan para rasul, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya Rek Pamekasan, jawab yang kompak semuanya. Kalau begitu Masjidil Aqsa mulia atau tidak? Agung atau tidak? Barakah atau tidak? Dahsyat atau tidak? Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Luar biasa saudara. Thalithul haramain, thanil qiblatain, thani aqdamil masajid fil alam, ardul Isra'i wal Mi'raj, bahkan fihi maqabirul awliya wal anbiya wal salihin, saudara. Luar biasa Masjidil Aqsa. Tapi sayang, seribu sayang Bapak Ibu sekalian, masjid yang begitu mulia, yang menjadi kota suci ketiga dari umat Islam, semenjak tahun 1948 Masehi, masjid tersebut dijajah oleh Israel dengan bantuan Inggris dan Amerika, saudara. Itu yang namanya Yahudi Zionis Israel. Sebelumnya mereka nggak punya negara khusus, saudara. Orang-orang Yahudi awalnya tinggal berpencar-pencar. Ada yang tinggal di Inggris, ada yang tinggal di Amerika, ada yang tinggal di Perancis, bahkan ada yang tinggal di utara Yaman. Mereka awalnya tinggal berpencar-pencar orang-orang Yahudi, saudara. Tapi tahun 1948 Yahudi Zionis Israel mereka melakukan penjajahan terhadap Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, saudara. Bahkan Bapak Ibu sekalian, 3 tahun sebelum Palestina dijajah oleh Israel dengan bantuan Inggris dan Amerika, pada tahun 1945, ketika itu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, saudara. Ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, saat itu pejuang-pejuang dari kalangan jurnalis pejuang kemerdekaan, mereka sebarkan informasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab klaim proklamasi kemerdekaan sebuah negara tidak akan diakui kalau tidak ada pengakuan dari negara-negara lainnya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Indonesia menyatakan merdeka, saat itu Amerika belum mengakui Indonesia, Inggris belum mengakui kemerdekaan Indonesia, negara-negara Eropa belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi sayang, seribu sayang, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, justru Palestina yang dijajah oleh Israel, Yahudi Zionis dengan bantuan Inggris dan Amerika, saudara. Sampai detik ini 75 tahun Yahudi Zionis masih menjajah Palestina sampai hari ini, saudara. Berapa banyak perempuan-perempuan muslimah yang mereka sudah perkosa, yang mereka sudah bunuh. Berapa banyak muslim-muslim laki-laki para mujahid yang mereka tangkap, yang mereka penjara, yang mereka siksa, yang mereka bunuh. Berapa banyak anak-anak kecil umat Islam yang mereka bunuh, yang mereka bantai. Israel adalah penjajah, penjahat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kenapa saya jelaskan ini Bapak Ibu sekalian?
Karena kalau Anda baca berita-berita yang berafiliasi kepada Barat, saudara, mereka akan mengatakan seolah-olah Israel ini adalah pemilik bumi tempat Palestina, saudara. Seolah-olah mereka penduduk asli Palestina, justru mereka datang untuk merebut dari Palestina, saudara. Padahal sebaliknya, kedatangan Israel ke Palestina tidak ada bedanya dengan kedatangan Belanda ke Indonesia, saudara. Saya mau tanya, Belanda datang ke Indonesia sebagai tamu atau penjajah? Orang kompak, tamu atau penjajah? Belanda datang ke Indonesia sebagai penduduk atau penjajah? Penduduk atau penjajah? Begitu pula Israel datang ke Palestina, mereka tuan rumah atau penjajah? Israel tuan rumah atau penjajah? Israel penduduk asli atau penjajah? Penjajah atau penduduk asli? Takbir. Jadi jangan salah paham, pahami dulu permasalahannya, saudara. Israel datang sebagai kurang kompak. Israel datang sebagai, jelas atau tidak? Ini duduk permasalahannya, saudara. Makanya orang-orang Palestina nggak tinggal diem. Mereka melakukan perlawanan, namanya juga penjajah, mesti dilawan, betul? Betul. Perlawanan demi perlawanan, jihad demi jihad mereka laksanakan. Walaupun Israel secara kekuatan senjata mereka lebih besar, mereka lebih banyak menyerang, tapi orang-orang Palestina mereka tidak tinggal diam. Mereka lakukan perlawanan sedikit demi sedikit, saudara. Terus perlawanan mereka lakukan untuk memerdekakan bangsa Palestina, untuk menjaga Masjidil Aqsa, saudara. Sampai pada tahun 1987 Masehi. Di tahun 1987 Masehi ada seorang ulama sepuh namanya Syekh Ahmad Yasin, saudara. Ini Syekh Ahmad Yasin sudah sepuh. Beliau dari kecil tidak bisa jalan, pakai kursi roda, saudara. Sepuh tapi semangatnya luar biasa. Tahun 87 beliau kumpulkan itu pejuang-pejuang, mujahid-mujahid pembela kemerdekaan Palestina. Beliau dirikan sebuah organisasi perlawanan terhadap penjajahan yang dikenal dengan Harakatul Muqawamatil Islamiyah, atau yang disingkat dengan Hamas, yang artinya gerakan perlawanan Islam terhadap penjajah Israel. Jadi jangan salah paham, Pak Bu. Media-media Barat selalu menggambarkan, oh itu yang namanya Hamas teroris. Itu yang namanya Hamas gerakan radikal, kerjaannya ngerusak, ngacak-ngacak, mempersulit perdamaian. Bukan, saudara. Itu gerakan perlawanan terhadap penjajahan. Yang namanya dijajah ya harus melawan dong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Apa yang dilakukan Hamas saat ini, saudara, itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dulu, saudara. Apa yang dilakukan Hamas saat ini itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Mereka melawan penjajah. Apa yang dilakukan oleh Hamas saat ini sama seperti resolusi jihad 22 Oktober yang dikeluarkan oleh Kiai Hashim Asy'ari, saudara. Jadi mereka melawan penjajah. Masa orang melawan penjajah dibilang teroris? Yang mengatakan pejuang pelawan penjajah sebagai teroris, ya penjajah itu sendiri. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dulu umat Islam yang berjuang melawan Belanda itu mereka sebut sebagai penjajah, saudara. Mereka anggap sebagai penjajah, sebagai teroris, sebagai ekstremis. Belanda itu menyebut para pejuang yang melawan Belanda sebagai ekstremis. Makanya sekarang Amerika mereka sebut Hamas sebagai teroris. Kenapa? Karena mereka penjajahnya, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, berarti saudara-saudara kita di Palestina yang melawan penjajahan Israel, mereka penjahat atau pejuang? Penjahat atau pejuang? Berarti Hamas yang berjuang melawan Israel, mereka penjahat atau pejuang? Penjahat atau pejuang? Takbir! Singkat cerita, saudara, akhirnya 2 tahun setelah mendirikan Hamas, Syekh Ahmad Yasin ditangkap oleh Israel, saudara. Beliau dalam keadaan pakai kursi roda, sudah sepuh, sudah sakit-sakitan. Beliau divonis penjara seumur hidup, saudara.
Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah nggak sampai 10 tahun. Pada tahun 1997 saat itu ada pertukaran tawanan. Ada beberapa orang Israel yang ditawan oleh Palestina. Akhirnya ada pertukaran tawanan. Syekh Ahmad Yasin berhasil dikeluarkan. Alhamdulillah. Begitu Syekh Ahmad Yasin dikeluarkan, saudara, beliau terus mendidik itu anak-anak muda. Beliau tanamkan semangat-semangat perjuangan di hati mereka. Beliau tanamkan semangat jihad di hati mereka. Beliau tanamkan semangat perlawanan terhadap penjajah di hati mereka. Sampai pada tahun 2004 ketika Syekh Ahmad Yasin yang sudah tua, yang di atas kursi roda, pulang sholat subuh berjamaah, beliau di tengah jalan dirudal dengan rudal Israel. 3 rudal sekaligus menghantam tubuh beliau yang sudah sepuh di atas kursi roda sampai hancur berkeping-keping, saudara. Israel lawan ulama sepuh pakai kursi roda, nembak pakai rudal 3, Pak Bu, sampai hancur berkeping-keping. Saya mau tanya, pengecut atau tidak? Pengecut atau tidak? Orang Madura jauh lebih berani dari orang Israel. Carok 1 lawan 1, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lawan orang tua pakai rudal dari jauh, mereka hantam Syekh Yasin sampai meninggal dunia, saudara. Mereka pikir dengan syahidnya Syekh Yasin terus perjuangan kemerdekaan Palestina berhenti, saudara. Tidak, mereka salah. Dalam tafsir Isyari disebutkan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Satu Syekh Yasin syahid, Allah sudah persiapkan 1000 orang seperti Syekh Yasin, saudara. Akhirnya perjuangan terus lanjut, perjuangan terus dilanjutkan, saudara. Israel nggak berhenti nyerang dari tahun 2004, terus Israel nyerang. Gaza dihantam lagi, Gaza Palestina dihantam lagi, nggak berhenti. Tapi masyarakat Palestina mereka nggak tinggal diam, saudara. Lebih baik mati melawan daripada diam akan tetapi dalam keadaan hina, saudara. Pelan-pelan mereka melakukan perlawanan. Israel nyerang, mereka pelan-pelan perlawanan. Israel nyerang lagi, mereka pelan-pelan melakukan perlawanan. Puncaknya kemarin pada tanggal 7 Oktober 2023, mujahid dari Hamas, dari Kataib Izzuddin Al-Qassam, apa yang mereka lakukan? Mereka ternyata selama ini mempersiapkan persiapan untuk menghantam Israel. Mereka siapkan 5.000 rudal ditembakkan ke Israel. Israel ketakutan, Israel menangis. Di hari itu umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Kemarin 7 Oktober yang dikenal dengan serangan Taufanul Aqsa, serangan angin badai dari Aqsa untuk Israel, saudara. Mereka pejuang-pejuang Hamas, mujahid-mujahid Hamas, mereka bukan pengecut. Mereka tidak hanya nembak dari jauh, tapi mereka terjun dengan para layang turun di Israel, saudara. Mereka masuk ke perkampungan-perkampungan Israel. Mereka duel dengan tentara-tentara Israel, saudara. Banyak tentara Israel yang berhasil mereka tawan. Bahkan sebagian jenderal bintang Israel berhasil ditawan oleh Palestina. Alhamdulillah. Tapi meski demikian, saudara, mereka tetap jaga akhlak. Anda silahkan bisa lihat, yang mereka serang adalah tempat-tempat militer. Yang mereka serang bukan rumah sakit. Yang mereka serang bukan sekolahan. Yang mereka serang bukan rumah ibadah. Bahkan itu pejuang mujahid Hamas dari Palestina, ketika turun di kampung-kampung Israel, mereka bertemu perempuan yang gak berdaya. Perempuan ini menangis ketakutan, tolong jangan sakiti saya, tolong jangan sakiti saya. Hum ya Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad, aina hum ya Rasulullah, di mana kelompok yang seperti itu ya Rasulullah, yang terus menerus menampakkan kebenaran melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para sahabat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, hum bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Kata Rasulullah, mereka ada di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dan mereka berada di sekitar Masjidil Aqsa, saudara. Saya berharap mudah-mudahan pejuang-pejuang kita yang ada di Palestina, mereka termasuk yang Rasulullah gambarkan dalam hadisnya ini, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal
Sekali lagi saya mau tanya masyarakat Pamekasan, jawab yang kompak semuanya. Kalau begitu pejuang-pejuang Palestina hebat atau tidak? Orang keras hebat atau tidak? Mereka teroris atau pejuang? Mereka pejuang atau pecundang? Mereka teroris atau pejuang? Hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Berani atau tidak? Umat Islam punya pejuang seperti mereka, bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Takbir, takbir. Saudara, yang namanya perang, ketika umat Islam nyerang melaksanakan fardu ain, bagi mereka fardu ain, saudara. Umat Islam nyerang melaksanakan fardu ain, pasti musuh gak akan terima. Itu Israel begitu mendapatkan terangan demikian, ketakutan luar biasa, saudara. Padahal Israel sudah biasa nyerang Gaza seperti itu. Sekali mereka mendapatkan serangan seperti itu, mereka ketakutan, panik luar biasa, saudara. Saking paniknya Israel, mereka ngadu sama babanya. Tahu siapa babanya Israel? Amerika, saudara. Mereka ketakutan, mereka ngadu ke Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Amerika Joe Biden datang ke Israel. Dia datang ke Israel, dia nyatakan dukung Israel sepenuhnya. Mereka kirim kapal induk mendekati Palestina. Kapal induk Amerika yang isinya pesawat-pesawat tempur, saudara. Inggris juga nggak terima. Inggris mengirim kapal induk yang juga isinya pesawat-pesawat tempur, saudara. Israel nggak terima. Mereka marah luar biasa. Tapi kemarahan mereka nggak pakai akhlak. Kemarahan mereka nggak pakai etika, saudara. Apa yang mereka lakukan? Itu Menteri Pertahanan Israel terang-terangan dengan sengaja mengatakan, kami akan putus air dari Palestina, kami akan putus listrik dari Palestina, kami akan putus pasokan bahan bakar dari Palestina, kami akan putus jalur logistik dari Palestina. Padahal dalam undang-undang perang internasional, separah apapun perang, pasokan air, pasokan listrik, pasokan logistik, pasokan daripada bahan bakar untuk masyarakat sipil tidak boleh diputus, saudara. Itu undang-undang perang. Tapi Israel terang-terangan mereka umumkan mereka akan melakukan itu. Terang-terangan mereka menabrak aturan internasional. Terang-terangan mereka pengen bikin mati warga Gaza. Bahkan apa kata mereka? Warga-warga Gaza yang kami lawan adalah manusia-manusia berhati binatang. Mereka binatang dalam bentuk manusia. Kurang ajar. Mereka lakukan serangan balik. Tapi bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau serangan balik yang dilakukan oleh Palestina berakhlak, yang mereka serang adalah tempat-tempat militer. Tapi serangan balik yang dilakukan Israel dengan cara pengecut adalah teror. Yang mereka tembak rumah sakit, yang mereka tembak adalah sekolah-sekolah, yang mereka rudal adalah masjid-masjid, bahkan gereja-gereja. Biadab. Saya mau tanya, Israel jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Israel teroris atau bukan? Teroris atau bukan? 3 hari yang lalu, Pak, mereka tembak satu rumah sakit namanya Mustashfa Al-Ma'madani. Itu rumah sakit mereka tembak. Lantas apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dalam satu malam 500 orang langsung meninggal dunia, saudara. Rumah sakit mereka tembak, saudara. Isinya orang sakit, isinya orang sekarat, isinya orang pakai ventilator. Ahlan wa sahlan. Itu ucapkan selamat datang wal Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, guru saya, senior saya ketika di Dalwah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dalam ketaatan kepada Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Lanjut atau jangan? Kurang kompak, lanjut atau jangan? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Palestina ketika menyerang, mereka nggak nyerang rumah sakit yang ada di Israel, saudara. Orang Palestina berakhlak, umat Islam perangnya berakhlak.
Mereka nggak serang itu rumah ibadah. Mereka nggak serang itu sekolah-sekolah, saudara. Tapi Israel begitu melakukan serangan balik, apa yang mereka sasar? Yang mereka sasar pemukiman warga sipil. Yang mereka sasar adalah rumah sakit. Yang mereka tembak adalah masjid. Yang mereka tembak bahkan gereja-gereja yang ada di Gaza. Bahkan yang mereka tembak adalah gudang-gudang logistik tempat pembuatan makanan, saudara. Itu rumah sakit Al-Ma'madani, Pak Bu. Dalam satu malam mereka tembak 500 orang meninggal dunia. Rumah sakit rata, saudara. Sampai-sampai ada seorang ibu ini bawa anaknya ke rumah sakit. Anaknya kena dampak perang. Dibawa ke Mustasfa Al-Ma'madani, rumah sakit Al-Ma'madani. Begitu sampai ke rumah sakit kata dokter, Masya Allah, insya Allah anak ibu ini bisa selamat, kata dokternya. Akhirnya ibu ini merasa tenang. Dia keluar dari rumah sakit, dia tinggalkan karena ada hajat. Begitu dia balik lagi, apa kata ibu tersebut? Begitu saya balik lagi, ternyata dokternya sudah tidak ada, anaknya sudah tidak ada, rumah sakitnya pun sudah tidak ada, saudara. Bahkan kemarin ada mustasfa namanya Mustasfa Al-Quds. Saya baca berita di Al Jazeera. Mustasfa Al-Quds, rumah sakit besar di Gaza. Isinya 12.000 pasien, saudara. Apa yang dilakukan tentara Israel? Mereka telepon direktur rumah sakit Al-Quds. Dia minta supaya rumah sakitnya dikosongkan karena mereka akan tembak rumah sakit tersebut, saudara. Ini rumah sakit isinya 12.000 orang dan kebanyakan perempuan dan anak-anak. Mereka lagi pakai ventilator, mereka lagi pakai infus, mereka lagi berobat, mereka diminta untuk keluar. Kurang ajar, saudara. Luar biasa ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini itu yang meninggal dunia di jalur Gaza, umat Islam yang syahid meninggal dunia, jumlah mereka sudah hampir 4.000 orang dalam 2 minggu, saudara. Anak kecil saja lebih dari 1.000 orang, saudara. Itu yang anak kecil. Belum yang lainnya, belum perempuan. Jumlahnya udah lebih dari 4.000. Rumah yang hancur sudah tidak terhitung. Sekolah-sekolah yang hancur hari-hari ini tidak terhitung. Yang luka-luka sangat banyak, belasan ribu, saudara. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Yang teroris Hamas atau Israel? Orang keras, yang teroris Hamas atau Israel? Orang semangat, yang teroris Hamas atau Israel? Yang jahat Hamas atau Israel? Yang teroris umat Islam atau Israel? Takbir. Saya baca keterangan di Jazeera, Bapak Ibu sekalian. Itu jumlah rudal yang ditembakkan oleh Israel ke Gaza selama 1 minggu ini melebihi jumlah rudal yang ditembaki Amerika ke Afghanistan selama 1 tahun, saudara. Jadi jumlah rudal yang ditembakkan Amerika ke Gaza selama 1 minggu melebihi jumlah rudal yang ditembakkan Amerika ke Afghanistan selama 1 tahun, saudara. Anda bayangkan bagaimana saudara-saudara kita saat ini. Anda boleh lihat di internet bagaimana keadaan saudara kita di Gaza. Isinya anak-anak kecil berdarah, saudara. Mayat-mayat anak kecil bergelimpangan. Mayat-mayat perempuan bergelimpangan. Saudara-saudara kita dibantai dalam keadaan luar biasa, saudara. Habib, lantas apa yang mesti kita lakukan, Habib? Apa kita diam, apa kita bungkam? Tidak. Nabi sudah pesan, Bapak Ibu sekalian. Apa pesan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah? Rasulullah bersabda, kata Rasulullah ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah aftina an Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Rasulullah ditanya tentang seperti itu, minta petunjuk tentang Baitul Maqdis. Apa jawaban Rasulullah? Utuh fasallu fi. Kata Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya, datangi Baitul Maqdis dan sholatlah kalian di Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, saudara. Tapi Habib, Baitul Maqdis kan jauh, Habib. Ongkosnya berat, Habib. Mau masuk ke sana susah, Habib. Apa yang mesti kami lakukan, Habib? Ternyata Rasulullah udah ngasih alternatif agar kita tetap dapat fadilah berangkat ke Baitul Maqdis, saudara. Apa kata Rasulullah? Fa in lam ta'tu wa tusallu fihi falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kata Rasulullah, kalau kalian belum bisa datang, kalian belum bisa sholat di sana, maka hendaknya kalian kirim minyak untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis, saudara.
Kalau dulu Pak Bu, lampu-lampu itu belum ada lampu listrik, lampu pakai minyak, betul. Lampu petromak itu. Nabi suruh kalau kamu nggak bisa berangkat jangan diem. Kirimkan minyak untuk nyalakan lampu di sana. Habib, apakah kita mesti kirimkan minyak Beb dari Madura ke sana Beb? Bukan. Bukan itu maksudnya saudara. Maksudnya Nabi pengen ngasih pesan kepada kita. Yang pertama, urusan Baitul Maqdis, urusan Masjidil Aqsa bukan hanya urusan orang Palestina, saudara. Tapi itu juga urusan semua Muslim. Siapapun Anda, selama Anda Muslim, wajib untuk bela Masjidil Aqsa karena ini tanah suci ketiga umat Islam, saudara. Betul, betul. Bahkan saudara, kalau kita mikir lebih jauh lagi, kalau hari ini mereka mau rebut Masjidil Aqsa, kita diam, kita bungkam. Mereka jajah Masjidil Aqsa, kita diam, kita bungkam. Siapa yang jamin besok mereka nggak jajah Mekah, Madinah, saudara? Siapa yang jamin? Senjata mereka lengkap, mereka punya nuklir. Kalau hari ini Masjidil Aqsa berhasil direbut, siapa yang jamin mereka nggak serang Mekah, Madinah? Mudah-mudahan Mekah, Madinah terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajiban setiap Muslim, siapapun Anda, dari manapun Anda, apapun suku Anda, kewajiban setiap Muslim untuk bela Masjidil Aqsa, saudara. Betul, betul. Yang kedua, pesan yang bisa kita ambil dari omongan Nabi tadi, saudara. Falyab'ats bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kata Rasulullah, kalau kamu belum bisa berangkat, maka kirimlah minyak, kata Nabi, untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Saudara, Nabi pengen ngasih pesan ke kita. Kalau kamu nggak bisa berangkat ke sana, maka jangan juga kamu diam, lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Yang punya kekuatan doa, doa, saudara. Saya kadang-kadang sedih. Berapa kali saya hadir acara-acara maulid besar-besar, dalam keadaan Gaza lagi dikempur habis-habisan, nggak ada satupun yang mendoakan kadang-kadang, saudara. Nyebut Palestina aja tidak kadang-kadang. Ada apa ketakutan seperti ini? Doakan, kiai-kiai doakan di pesantrennya, ulama-ulama doakan dari mimbar-mimbarnya, umat Islam doakan dalam sujudnya, doakan dalam kunut nazilahnya. Saudara, Amerika punya nuklir, tapi mereka nggak punya kekuatan doa kepada Allah. Israel punya senjata canggih, tapi mereka nggak punya kekuatan doa kepada Allah. Kita umat Islam, ad-du'a silahul mu'min, kita diberikan kekuatan doa kepada Allah. Doa, saudara, minta kepada Allah dalam setiap sujud Anda. Anda bayangkan kalau seluruh umat Islam di dunia mendoakan Palestina, apakah Palestina nggak merdeka, saudara? Allah nggak ijabah. Guru saya, murabbi ruhi, Profesor Dr. Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala, Rektor Al-Ahqaf University, beliau sampai pesan kepada kami santri-santrinya. Apa pesan beliau, saudara? Jadikan, kata beliau, kemerdekaan Palestina sebagai hajatmu yang kamu selalu minta dalam doamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saudara. Jadikan itu sebagai hajatmu, karena besok kau akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang kau lakukan ketika saudara-saudaramu dibantai, saudara. Yang bisa doa, doa. Yang bisa berjuang dengan medsosnya, berjuang dengan medsosnya, saudara. Jangan Anda pikir perjuangan di medsos itu nggak bermanfaat, saudara. Anda tahu sekarang masyarakat Eropa mulai bela Palestina. Kenapa? Karena dulu mereka bisa dibohongi oleh media-media mainstream. Mereka bisa kontrol media-media TV, saudara. Tapi sekarang gara-gara zaman media sosial, keterbukaan informasi, masyarakat Eropa sudah mulai melek. Selama ini mereka dibohongi oleh negara-negara Eropa. Mereka mulai bela Palestina. Mereka mulai simpatik kepada Palestina. Kenapa? Gara-gara perjuangan di media sosial. Yang punya WhatsApp, gunakan WhatsAppnya. Upload status, tunjukkan kami bela Palestina. Walaupun yang nonton cuma 15 orang, saudara. Yang punya Facebook, yang punya Twitter, yang punya Instagram, gunakan, pakai. Guru kami murabbi arwahin Abuya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, beliau sampai mengatakan apa, kata beliau, saudara? Kata beliau, kami tahu kalian semua ini banyak dosanya di media sosial. Kalian banyak berbuat dosa di internet, kata beliau. Maka tebuslah dosa kalian di media sosial, di internet yang selama ini kalian lakukan dengan cara tunjukkan perhatianmu kepada umat Islam di Palestina. Insya Allah itu jadi pelebur dosa-dosa kamu yang dulu yang kamu lakukan, saudara. Tunjukkan perhatian.
tunjukkan keberpihakanmu. Falyab'ats bizaitin yusraju fi qanadilih. Kata Nabi, kirim minyak. Artinya apa? Yang bisa dilakukan, lakukan. Yang bisa nyumbang ke sana, bagi sumbangannya, salurkan. Mereka sangat membutuhkan, saudara. Kami dari FPI, saudara, alhamdulillah, kurang lebih semenjak udah 15 tahun bahkan 20 tahun yang lalu, kami menjalin hubungan dengan baik saudara-saudara kami di Palestina. Itu pengiriman bantuan nggak berhenti, saudara. Bahkan kami bekerja sama dengan Mercy dan berbagai lembaga-lembaga lainnya. FPI mendirikan rumah sakit Indonesia di Gaza. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang terus kami mengirimkan bantuan. Kirim sesuai perintah Nabi. Falyab'ats bizaitin yusraju fi qanadilih. Kamu nggak bisa berangkat ke sana, tapi kami bisa keluarkan 50.000, 100.000, 200.000. Kirimkan, salurkan ke mereka, bantu mereka, saudara. Betul, betul. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa membela saudara kita di Palestina dengan memboikot produk-produk pendukungnya. Boikot, saudara. Saya, Pak, Bu, saya dulu kadang-kadang masih suka sama yang namanya McD, saudara. Karena ada beberapa menu yang saya suka. Tapi begitu kejadian ini, saya lihat, saudara, ada berita McDonald Israel memberikan sekian ribu paket makanan untuk tentara-tentara Israel yang sedang perang lawan Palestina, saudara. McD yang di Israel memberikan bantuan sekian ribu paket makanan untuk tentara-tentara Israel yang sedang perang melawan Palestina, saudara. Saya begitu baca ini, saudara, Masya Allah, nggak sudi saya makan McD lagi. Bahkan saya haramkan anak istri saya untuk makan McD, saudara. Saya kebayang saudara-saudara saya yang sedang dibantai di sana. Kalau Anda mau makan McD silahkan, nggak masalah. Makanlah McD sambil bayangkan darah-darah anak-anak Palestina. Makan McD sambil bayangkan darahnya anak Palestina. Sambil bayangkan perempuan-perempuan Palestina yang dibantai. Silahkan, nggak masalah. Yang bisa boikot, boikot. Dan jangan lupa boikot pemikiran mereka, boikot akhlak mereka, boikot budaya mereka, boikot kemaksiatan yang mereka buat, saudara. Betul, betul. Itu cara melawan mereka. Banyak cara, saudara. Jangan pikir Anda di Madura nggak bisa apa-apa. Banyak cara yang bisa kita lakukan di berbagai negara. Melakukan aksi konstitusional. Mereka demonstrasi di depan kedutaan besar Amerika. Bahkan di Eropa, di Inggris, demo besar-besaran protes terhadap Israel. Kenapa orang Madura nggak bisa, saudara? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tunjukkan pembelaanmu. Apa yang bisa kau buat, kau buat. Pemimpin-pemimpin negara Islam, hukamul Arab, hukam dual Islamiyah. Pemimpin-pemimpin negara Islam jangan diam. Jangan cuma pernyataan saja, mengecam. Kalau sekedar mengecam saja, saya sebagai warga biasa juga bisa, saudara. Harusnya berani dong. Kenapa Amerika berani terang-terangan ngirim pasukan, ngirim kapal induk ke Israel? Amerika berani terang-terangan. Kenapa negara-negara Islam sampai sekarang tidak ada satupun yang gabung dengan pasukan Palestina, saudara? Amerika berani terang-terangan, Inggris berani terang-terangan. Kenapa negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab, nggak berani ngirim pasukan? Ada apa, saudara? Ada apa? Dulu ketika Saudi mengumumkan yang namanya Al-Sifatul Hazm, perang melawan Yaman. Satu hari Saudi mengumumkan perang lawan Yaman. Ini Yaman Islam, saudara. Saudi satu hari mengumumkan perang lawan Yaman. Dalam satu hari, Dualul Khalij, negara-negara Khalij kecuali Oman, semuanya menyatakan bergabung ke Saudi, saudara. Tapi kenapa sekarang ketika Israel terang-terangan membombardir Palestina, sampai detik ini tidak ada satupun negara Arab yang menyatakan gabung ke Palestina? Habib, tapi Indonesia sudah mengecam bagus, alhamdulillah, mengecam bagus, alhamdulillah. Kita bersyukur amanat konstitusi kita di Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina sampai kapanpun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Presiden mengecam bagus, alhamdulillah. Tapi jangan cuma ngecam doang. Kalau cuma ngecam doang, reng Madura juga bisa, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan cuma ngecam. Anda ini presiden. Ketika ngumumkan, katakan kami mengecam pengeboman yang terjadi di Gaza. Oleh karena itu harusnya dia katakan kami kirim 1000 kontainer bantuan makanan dan obat-obatan untuk masyarakat Gaza. Bagus atau tidak? Harusnya.
Belum terjadi tapi itu saudara. Kami mengecam kebiadaban Israel yang dilakukan di jalur Gaza. Maka oleh karena itu sebagai Presiden Republik Indonesia kami memboikot produk-produk Amerika dan Israel. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Harusnya kami Presiden Republik Indonesia, negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu kami kirimkan 10.000 tentara terbaik Muslim Republik Indonesia untuk berjihad di Palestina sesuai amanat konstitusi. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Harusnya. Tapi kenapa itu nggak terjadi saudara? Negara-negara Arab kebanyakan hanya mengecam saja. Tidak ada aksi nyata. Tidak ada yang mengirim pasukan untuk bantu Palestina saudara. Ayyuha hukamil Arab, ittaqullah, istayqidu min niyamikum, la tasmutu wa la taskutu, antum mas'uluna amam Allah. Kama anna al-Amerika yatadahar bita'yir Israel wa irsal al-juyush ilayh wa israr al-aslihati ilayh, falimada hukamul Arab la yursiluna al-asliha wal juyush ila Palestina ma'anna fihi thalithul haramain wa thani qiblatain, antum mas'uluna amam Allah. Hati-hati saudara. Tapi Beb, ada yang mengatakan seperti ini, Habib, ini lawan kita Amerika Beb. Kalau Amerika ngamuk Beb, hancur semua negara Arab Beb. Habib jangan main-main sama Amerika. Amerika ini punya senjata nuklir Habib. Kalau Amerika sampai marah, habis semuanya sama Amerika Habib. Saudara, nggak ada urusan. Mau Amerika kek, mau Inggris kek. Dulu Rasulullah bersama para sahabat juga ditakut-takuti seperti ini saudara. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Rasulullah dan sahabat mau perang ditakut-takuti. Jangan lawan itu kufar Quraisy. Jumlah mereka banyak. Takutlah kalian menghadapi kufar Quraisy. Ditakut-takuti Rasulullah bersama para sahabatnya saudara. Tapi apa jawaban Rasulullah dengan para sahabatnya? Hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal. Mereka terus maju, mempersiapkan apa yang harus disiapkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Saudara, mereka terus maju sambil menyerahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Mereka mendapatkan kemenangan dari Allah. Allah mengatakan kepada mereka, dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Yang tadi nakut-nakuti itu adalah setan, kata Allah Ta'ala. Dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu setan yang sedang menakut-nakuti pengikutnya. Kata Allah, fakhafuni, fakhafuni. Takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ketika kalian tidak menjalankan kewajiban untuk jihad, untuk bela saudara-saudara kalian di Palestina, takutlah kepada Allah. Makanya nggak peduli saudara, nggak ada urusan. Mau Amerika kayak lawannya saudara, mau Inggris kayak lawannya saudara, mau planet Mars sekalipun menurunkan aliennya, nggak ada urusan saudara. Kalau kita sudah bersatu, maka yadullah ma'al jamaah. Persatuan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bersatu, nggak ada urusan mau lawan Amerika, mau lawan Inggris, mau lawan negara manapun. Kita punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha sempurna, yang maha memberikan kemenangan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau tanya semua, jawab ya kompak. Reng Madura, jawab ya kompak sambil angkat tangan. Siapa yang maha besar? Kurang keras, siapa yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Kalau Allah mau hancurkan Israel, Israel hancur atau tidak? Kalau Allah mau hancurkan Amerika, Amerika hancur atau tidak? Kalau Allah mau merdekakan Palestina, Palestina merdeka atau tidak? Sekali lagi semuanya dari dalam hati. Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha perkasa?
Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti, terus lanjutkan perjuangan sesuai dengan pesannya Nabi. Jahidul musyrikin bi alsinatikum wa amwalikum wa anfusikum. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan jahidul musyrikin, perangi itu orang-orang musyrik, perangi itu orang-orang kafir harbi, saudara. Bi amwalikum, perangi dengan cara apa? Dengan harta kalian. Terus keluarkan harta kalian untuk bantu saudara-saudara kita yang kesusahan di sana, saudara. Wa alsinatikum, perangi dengan lisan-lisan kalian. Saya belum bisa berangkat ke sana, tapi saat ini saya sedang berjihad dengan mimbar dakwah yang Allah berikan kepada saya, saudara. Saya belum bisa berangkat ke sana, tapi saat ini saya sedang berjihad menyampaikan ini di hadapan Anda semua, saudara. Bi alsinatikum, perangi mereka dengan lisan-lisan kalian. Para kiai, para lurah, para ustadz yang Allah berikan kesempatan, punya murid, punya umat, jangan cuma diam, sampaikan bela saudara-saudara kita, saudara. Betul. Anda semua yang punya media sosial, jahidu bi alsinatikum, itu media sosial adalah lisan-lisan kalian. Wa anfusikum, dan kepada para pejuang-pejuang, tentara-tentara Palestina dan tentara-tentara umat Islam yang sedang berperang melawan Israel, maju terus, pantang mundur, saudara. Hada jihad nasrun awil istishhad. Yang kita hadapi adalah jihad, pilihannya hanya dua, menang atau mati syahid dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, semuanya siap bersatu? Kurang kompak, siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Kalau saya katakan Palestina, semua jawab yang keras sambil angkat tangan. Merdeka Palestina. Palestina. Kurang keras, ini yang nggak jawab jangan-jangan antek Israel ini, saudara. Ayo coba yang keras semuanya. Palestina. 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 Kalau saya katakan Israel, semuanya jawab ke neraka. Israel. 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 Palestina. 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 Pamekasan siap bela Palestina. Siap bela Palestina. Siap berdiri bersama Palestina. Siap ganyang Israel. Siap ganyang Amerika. Siap ganyang propaganda Amerika. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Oleh karena itu terakhir sama-sama sambil kita baca sholawat, kita niatkan mudah-mudahan berkat sholawat saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan berkat sholawat kepada Nabi, Israel dihancurkan oleh Allah. Yang membantu Israel diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Dan kita doa. Mudah-mudahan berkat salawat Nabi, mudah-mudahan 2024 Allah berikan kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, pemimpin yang betul-betul cinta kepada umatnya Nabi Muhammad, yang betul-betul cinta kepada NKRI. Amin ya Rabbal. Dari pusat sampai ke daerah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita anggota-anggota parlemen yang soleh, anggota-anggota parlemen yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka sambil kita baca sholawat setelah ini saudara, sambil kita pengen menguji seberapa besar kepedulian kita sama saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Tadi saya katakan siap bela Palestina, semuanya jawab apa? Siap, siap. Kita belum bisa berangkat ke Palestina, maka sekarang kita bela Palestina dengan uang kita. Setuju? Setuju?
Tadi giliran takbir, Allahu Akbar, giliran siap nyumbang, siap. Siap bantu Palestina dengan harta. Siap bantu Palestina dengan harta. Siap ulurkan bantuan kepada mereka. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Nanti ada petugas yang akan keliling. Petugas yang akan keliling dengan sunduknya, dengan kotaknya. Kita kumpulkan donasi sebanyak mungkin dari malam hari ini, dari Pamekasan untuk Palestina, insya yang akan kita salurkan melalui Front Persaudaraan Islam. Insya, ayo sama-sama sambil baca sholawat. Tapi saya pengen walaupun nyumbang sholawatnya semangat. Siap goncangan Pamekasan dengan sholawat. Siap goncangan Pamekasan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba Laskar Sakira, mulai dari di atas. Ini di atas banyak kakap-kakapnya nih saudara. Jangan sampai lolos, kakapnya besar-besar di sini saudara. Sini, mulai dari saya mau tabarukan. Nih. Nah. Ayo semuanya, semua. Salatullah, salam. Kurang kompak ala taha. Salatullah. Ala Yasin. Backing vokal jangan ikut, cukup hadroh. Salatullah. Backing vokal nggak perlu ikut. Hadroh terus. Lillah. Salatullah. Suaranya keluarkan. Ala Yasin. Habibillah. Awasalna. Angkat tangan semua. Wabil hadi Rasulillah. Tawassalna. La wabil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Allah. Salatullah. Kurang kompak. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sal wa min hammin wa min ghammah bi ahlil ya Allah. Salatullah. Allahumma salli ala Allah alaih wa ashghil zalimin. Allahumma wa ashghil zalimin. وأخرجنا سالمين وعلى أجمعين. اللهم وأشغل Allahumma Muhammad wa ashghil wa akhrijna salimin wa ala ajma'in. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Allah. Penyakit zahir, penyakit batin sembuhkan ya Allah. Biwa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala kurang keempat Allah ala sayyidina qulubi wa dawaiha wa shifaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala Allah kurang keras Allah kurang kompak Allah li ala Muhammadin abadani wa nuril wa dhiyaiha wa ala takbir takbir takbir. Sekali lagi saya mau tanya, semua jawab ya kompak. Palestina kurang keras. Palestina 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 Israel 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 Palestina Palestina. Saya mau tanya, kalau yang teroris itu Hamas atau Israel? Yang teroris Hamas atau Israel? Yang teroris Palestina atau Israel? Yang teroris Palestina atau Israel? Semuanya Palestina. Palestina. Takbir. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya minta jamaah jangan ada yang bergerak dari tempatnya. Setelah ini masih ada ceramah-ceramah lagi dari guru-guru kita. Siap sampai habis? Siap sampai selesai? Biasanya keberkahan adanya di akhir, saudara. Maka jangan ada yang bergerak sampai habis, sampai selesai. Kita ambil keberkahan dari guru-guru kita. Masih ada Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad. Dan masih ada guru-guru yang lainnya. Insya Allah malam ini jadi hujan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu. Ini Madura udah lama nggak hujan ya? Lama nggak hujan? Insya Allah segera turun hujan ya Rabb. Rabbis qina ghaitha am, nafi' mubarak dawam, yadum fi kulli am, ala mamarri sinin. Rabbis qina ghaitha am, nafi' mubarak dawam, yadum fi kulli am, ala mamarri sinin. Rabbis qina ghaitha am, nafi' mubarak dawam, يدوم في كل عام على ممر السنين على هذه النية ولكل نية صالحة ثم إلى روح عبد الرحمن والعطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع على هذه النية ولكل نية صالحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya minta maaf, saya harus permisi karena saya subuh sudah balik ke Jakarta dari Surabaya, saudara. Sedangkan habis ini masih ada yang harus saya selesaikan dulu. Saya subuh harus balik ke Jakarta. Saya minta maaf, saya permisi duluan khususnya kepada para habaib, kepada Habib Ali, Habib minta ridho Habib, kepada para kiai, kepada para sesepuh, kepada para lora. Saya minta maaf kalau saya turun terlebih dahulu dari panggung. Insya Allah malam hari ini kita kumpul di sini, besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.